Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabipun. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan podcast yang sudah kita beberapa kali Bang ya. Yang pertama dengan Bang Rondi, kemudian yang kedua dengan sahabat Dharma dan juga Bang Adam Malik. Sengaja podcast ini di awal-awal itu yang kita hadirkan adalah para pelaku ya kan yang membawa PMI ke Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi hari ini kita kedatangan Bang Rizal Bahrul Mustafa adalah Ketua Cabang Persiapan Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi semalam itu udah ada obrolan sama Bang Dharma selaku Ketua Cabang definitif pertama. Nah, di situ ada kalimat bahwa di Bang Rizal itu 2 periode Bang ya. Zamannya Bang itu 2 periode ya persiapan. Iya, 2 periode sebelum saya persiapan dulu ada sahabat Isa, Bang Isa Siregar. Tuh, jadi Bang Isa Siregar itu kalau kita bilang ya salah satu proklamator awal ya untuk cikal bakal PMI di Pringsewu. Gitu. Kalau zaman saya ini kan adalah melanjutkan dari yang sudah dilakukan oleh sahabat Isa, dan waktu itu juga ada sahabat Suprondi yang mengawal proses PMI di Pringsewu. Jadi pertama itu 2 tokoh itu ya, sebelum ada tokoh-tokoh yang lain ya, penggagas lain. Nah, kemudian kalau tadi itu kan ada Bang Suprondi dengan Bang Isa Siregar. Kemarin yang kita ketahui bahwa gagasan untuk PMI ada di Pringsewu itu awal mulanya dari Bang Isa, kemudian dari Bang Rondi. Nah, kemudian yang Abang ketahui nih ya, karena Abang di situ nggak jauh ya kan jaraknya dengan Bang Rondi ya. Setelah Bang Rondi Mapaba, Abang waktu itu Mapaba kan ya. Nah, jadi untuk awal mula Bang Isa Siregar dan Bang Suprondi ini, Abang di situ gimana? Awal mulanya bergabung dengan PMI, berapa limit waktunya dari Bang Suprondi dan Bang Isa Siregar ikut di PMI? Iya, kalau ketemunya Bang Suprondi dan Bang Isa ini kan dulu sama-sama angkatan kuliah waktu itu. Jadi di STIMIK waktu itu kan jabatan Presma. Waktu itu Presma ya? Iya, Presma, ketua BEM ya, ketua BEM STIMIK itu di 2010, dan saya masuk kuliah itu kan 2009 gitu. Jadi masih anak bawangnya mahasiswa itu sudah punya tantangan masuk jadi ketua BEM ya 2010, 11 sampai ke 12. Nah, pada masa saya jadi ketua BEM saya sudah lihat ada kegiatan ekstra kampus yang memang itu dipelopori oleh sahabat Isa, diajak juga waktu itu sahabat Suprodi gitu, melaksanakan untuk Mapaba ya kan. Kalau waktu saya belum tahu ini Mapaba itu apa ya kan, tahu aja adalah ini ada pelatihan kegiatan mahasiswa yang dipelopori PMI. Nah, dan pada waktu itu Bang Iset nanti tidak sendiri, dibantu oleh sahabat-sahabat dari komisariat Tarbiyah dari UIN ya. Dari UIN. Ini mungkin udah strategi awal dari Bang Isa dan Suprondi. Jadi awal yang kita ambil nih harus Presma dulu gitu kan. Betul. Setelah Presma kita ambil baru nih PMI bakal berkembang, mungkin bisa begitu Bang ya. Iya, itu sudah nilai keberkahan ya. Karena waktu 2009 waktu awal kuliah memang pasca IPNU. Oh, berproses ya. IPNU, Jadi ya? dengan Bang Robert juga sama bareng di IPNU iya. ya kan. Dengan waktu itu Bang Isa tidak ketemu di IPNU, itu udah masuk Prondi. Terus dengan sebagian sahabat-sahabat yang di PMI pada zaman saya itu pasca IPNU, ada sahabat Ali, ada sahabat Yusuf, ada sahabat Nuri, ya kan, sahabat-sahabat yang dulu aktif di IPNU karena kuliahnya di STID dan STIMIK, ya kan. Terus akhirnya mengikuti proses Mapaba itu di 2000, kurang lebihnya sekitar 2011-an. Berarti secara personal memang ini
jenjang selanjutnya lah ya, setelah dari IPNU Ikatan Pelajar jadi mahasiswa ikut PMII lah ya. Seperti itu doktrin motivasinya kan. Karena yang memang sering ngajak ngobrol itu sahabat Isa, ayo dibantu, ini bagian dari gerakannya NU. Nah itulah ketika ada istilah NU, bahwasanya PMI itu ketika dibuka waktu itu tentang Madhasul Fikr adalah Kamus Wal Jamaah, saya cuma baca-baca bukunya itu kan. Loh, kok ini ada sejarah NU, ada kait dengan NU, kuat Bayu dah, mantap, ayo jalan. Kita dorong semua upaya-upaya yang dilakukan oleh sahabat bisa, sahabat seproda, akhirnya kita mau bergebrakan namanya Mapaba. Yaudah, yuk berapa masa? Ya, ada 100 waktu itu gabungan STAI, sebelum jadi STIP, kampus STAI, sebelum STIP STAI dulu ya. STAI, ya kan? STIMIK itu dulu AMIK kalau nggak salah ya. AMIK, ya AMIK kan? ya kalau Tapi STIMIK. waktu Ya. saya udah STIMIK gitu. Udah STIMIK. Nah, jadi yang punya ikatan-ikatan NU baik di IPNU, PBNU, ya kan, sama-sama di STIP, dan setelah itu kita ikutkan, kita dorong, kita bareng-bareng ikuti Mapaba. Kebetulan yang menjadi pelaksana dan pendorongnya pada itu adalah sahabat Hermis Mianto. Bang Hermis Mianto. Oke. Nah ini abang ini dengan Bang Suprondi seangkatan nggak kira-kira Mapabanya nih bang? Karena waktu itu kita disibukkan dengan panitia bersama. Oh gitu. Jadi ya ini sebuah sejarah yang pada waktu itu Mapaba, tapi kita juga mempersiapkan acara Mapaba. Jadi ya panitia ya peserta gitu. Kan kita muatan materi yang diikuti itu ya gantian. Kalau waktu itu sih lebih sahabat Suprodi sepertinya. Tak terlepas PM waktu itu Mapabanya apakah di Pringsewu atau di 12 Sewu, namun dalam Mapaba yang diselenggarakan 2011 ya, 2011 awal itu ya saya juga terlibat menyelenggarakan bersama dan ikut Mapaba dan PA di situ. Nah, jadi di sini kan yang kita tahu ya kadar-kadar yang tahun 2016 ke sini lah kan kurang paham tuh proses ke sana. Nah, kita yang pertama dengar itu yang pertama Mapaba itu angkatan Bang Romdi. Yeah. Nah, kemudian dengar juga nih ya kan yang Mapaba pertama itu Bang Rizal, angkatan Mapaba pertama yang diselenggarakan panitianya itu oleh Bang Hermi selaku ketua rayon ya. Iya, rayon. Ketua rayon terbiak waktu itu. Nah, itu kira-kira untuk meluruskan itu gimana Bang antara Bang Ron Suprondi dan juga Bang Rizal yang angkatan pertama Mapaba di Kabupaten Pringsewu itu gimana ini? Ya kalau yang pernah mengikuti Mapaba pertama, kalau sahabat Isa itu dulu proses Mapabanya dari Pringsewu, ya kan? Di Bandar Lampung, mungkin dulu pernah kuliah di Bandar Lampung ya, terus akhirnya transformasi ke STIMIK. Setahu saya waktu sahabat Isa adalah transit ke STIMIK. Nah kalau sahabat Suprondi karena proses Mapaba yang waktu panitianya sahabat Hermes Yanto itu kita sama-sama terlibat panitia, jadi disitulah seingat saya ya kita Mapaba bersama sebenarnya. Mapaba bersama gitu kan, sama-sama jadi panitia penyelenggaraan ya kan, terus mengikuti proses ya Mapaba itu. Jadi ketika kalau tadi yang pertama Pak sahabat Suprondi atau saya ya kayak sih bareng-bareng iya. Prosesnya bareng. Karena proses waktu itu kan ya dimana kita punya tugas mengarahkan masa, ini menyiapkan, ya kan, terus Bang Muluk saya masih ingat Pak Pres ini bagi waktunya untuk ikut materi-materinya, ya, saya siap ikut tapi bagi waktu. Memang secara matematik tidak full, namun di materi-materi pokok saya mengikuti Mapaba itu, dan yang pokoknya adalah ketika di PA itu. Nah setelah itu kan karena sudah mantap dengan pasca BAT itu, terus gerakan terus program untuk Mapaba kan, kita jadi sudah bisa menyelenggarakan Mapaba, namun adanya bimbingan dan pengawalan dari senior termasuk Bang Muluk yang memang intens betul
mendampingi kita untuk persiapan kegiatan, termasuk Bang Hermi juga masih terus mengawal itu kan sampai ke kegiatan sama Papa lanjutkan seterusnya begitu. Nah kemudian kalau tadi sudah abang sama Papa ya kan pertama itu jadi panitia sekaligus jadi peserta ya kan, yang memang waktu itu karena kondisi ya masih awalan baru 2 orang yang terbentuk, akhirnya mau tidak mau ya peserta sekaligus jadi panitia. Nah kemudian dari setelah abang itu setelah Mapaba untuk menjadi cabang persiapan ya kan, untuk menjadi cabang persiapan itu kira-kira limitnya berapa bulan atau berapa tahun dari pasca abang Mapaba? Iya, jadi setelah Mapaba, kalau saya kan tahapan di cabang persiapan itu akhir 2013. 2013. Ya. Mapaba tahun 2011 tadi ya? Ya, 11. 2011. Gitu. Jadi rangkaian persiapan mau cabang persiapan waktu itu sih sudah pada proses yang kedua, karena setelah 2011 full ya, tahu itu kan terus Mapaba terus Mapaba akhirnya sudah punya basis STIMIK dan STIM gitu. Nah, sehingga saya masih ingat betul waktu itu ya, mungkin apa itu convert cap atau apa, karena saya belum paham sampai musyawarah ya kan. Karena waktu itu 2010-11 saya Presma 1 periode lanjut sampai ke 2012. 2 periode jadi Presma. 2 periode di Presma STIMIK. 2 periode Presma STIMIK, 2 periode jadi ketua cabang persiapan. Jadi ya pokoknya hidupnya menuju organisasi mungkin. Nah, namun sahabat Isa dulu pernah terpilih, artinya terpilih secara musyawarah sebagai PMI Pringsewu. Mungkin istilah itu istilah persiapan. Karena waktu itu saya juga belum mengikuti bagaimana paradigma proses PMI di Pringsewu, karena masih fokus juga di BEM 2012 penyelesaian, awal 13 itu adalah pelaporan dan pembentukan proses selanjutnya. Jadi setelah Mapaba, terus karena waktu itu saya masih punya tugas di Presma, sahabat Isa karena sudah banyak sahabat-sahabat yang sudah Mapaba, itu mengawal sahabat-sahabat PMI yang ada di STIMIK dan STIM. Pada waktu itu kontestan pemilihannya ada sahabat Suprondi. Iya, sahabat Suprondi itu apa ya, ibarat kalau konvercat kontestan juga gitu kan. Ada sahabat Isa, ada sahabat Suprondi, satu suara gitu kan. Dan saya karena saya juga pernah terbiasa pada pemimpin seperti itu kan, memang lebih punya pengalaman Bang Isa dalam permainan politik pemilihan. Apa yang membawa yang membangun PMI persiapan Bang Isa sama Bang Rodi ternyata posisi itu diskor karena posisi STIMIK itu dukung Bang Suprondi kan dari STAI waktu itu bukan dari STIMIK itu Bang Isa, karena Bang Suprondi itu lebih dekat dengan sahabat-sahabat dari STAI waktu itu. Saat ini. Nah, namun mungkin ada pengaruh politik atau pengaruh kampanye yang mungkin menarik, kayaknya Bang Isa dapat selisih 1. Lebih unggul. Mana ini unggul Bang Isa? Bang Isa jadi 1 suara. Berarti kan waktu itu sudah resmi ya Bang Isa Siregar menjadi ketua cabang persiapan ya? Iya. Tapi sampai dengan saat ini yang diketahui oleh sahabat-sahabat PMI di Kabupaten Pringsewu itu justru ketua cabang persiapan pertama itu Bang Rizal. Iya, karena pada proses cabang persiapan ini secara definitif komisariat waktu itu belum ada. Masih komisariat persiapan, cabang persiapan gitu ya? Karena saya dulu belum begitu memahami apakah komisariat itu tataran kabupaten, cabang itu bagaimana. Taunya PMI Pringsewu waktu itu ada yang mana kau dari awal adalah sahabat Isa. Nah, lepas dari 2011 sampai 2012 ya saya masuk waktu itu 2012 sahabat Isa mungkin ada kepentingan yang saya juga tidak tahu persoalannya apa, itu hilang
artinya kita hilang komunikasi. Hilang komunikasi itu dari pemilihan Kompercap itu berapa lama kira-kira? Ya, sekitar 6 bulan. 6 bulan setelah Kompercap pertama ya. Kompercap pertama. Namun karena sudah punya basis steaming dan state ya waktu itu, karena peralihan itu kan sekitar 2013. Nah, akhirnya proses Mapapa terus berjalan. Karena di situ ada peran senior yang salah satu dari Bang Mulu, Bang Ada, Bang Penur, dan dia memang hadir untuk memberikan motivasi. Bang Muluk dan Bang Ben berarti hadir di zaman abang ya. Tapi lebih Bang Muluk. Lebih ke Bang Muluk ya. Terus yang mengisi kekosongan setelah Kompercap itu kan Bang Ihsan ya, Bang Ihsan Siregar selama 6 bulan terus nggak ada nih. Nah untuk mengisi kekosongan di pengurusan tatanan cabang itu waktu itu abang udah jadi pengurus cabang atau belum gitu? Belum. Ya, karena 2012 masih cuma 2 orang itu ya, Bang iya, Isa dengan Bang Rondi. Isa dan sahabat Suprondi yang aktif. 2013 sahabat Suprondi menikah. 2013. Iya. Abang jadi ketua cabang, beliau menikah. Jadi setahun setelah nikah, jadi gini, nikahnya sahabat Suprondi kalau saya 2013, ya kan. Waktu itu ya hadir ke resepsi memang ya sahabat-sahabat yang ini semua. Sebagian dengan sahabat BEM, karena sahabat Suprondi dulu adalah menteri saya. Kalau di BEM belum menteri. Saya masih nggak sahabat Suprondi itu Menristek. Selain Menristek, dia juga tim pemenangan Presma saya dulu 2011. Menarik ya. Jadi memang sudah ada chemistry yang kuat. Saya buat Suprondi dalam organisasi di kampus, ya kan. Ketika waktu itu Bang Suprondi dengan Bang Isa di PMI ya, saya masih awal sampai selesai di Presma, karena saya masih fokus di BEM sampai periode itu. Sampai di awal 2013 kesibukan kerja, ya kesibukan aktivitas karena saya harus melanjutkan S1 kan 2012 saya kan D3. D3. Itu. Selesai BEM saya lanjut S1 di ya, kampus yang sama. Ya sistemik gitu kan. Ya. Sembari melanjutkan sembari kegiatan di organisasi Elpamas waktu itu. Nah, 2013 itu kekosongan sampai yang Mapapa terakhir orang salah, yaitulah Bang Dharma, Bang Arifin. Bang Arifin dulu ya. Dulu ya, mantan sekum persiapan zaman saya kan. Itu yang kedua, Bang Arif itu sekum kedua ada ceritanya. Nah, akhirnya ketemulah ceritanya ini kan, karena posisi saya itu didatangi oleh sahabat Arifin dan sahabat Dharma. Bang, ini PMI bagaimana? Ada sahabat Nasrul juga. Jadi bertiga ini ngobrol lah. Karena waktu itu saya buka usaha rental di depan kampus Timi. Itu di 2013 itu. Itu waktu Bang Dara masih ketua komisariat ya dengan Bang Nasrul. Waktu itu juga komisariat ya hanya disuguhkan aja mungkin siap jadi ketua komisariat persiapan. Namun muncul persiapan itu kan ketika secara administrasi dulu memang sudah ada, gitu loh. Artinya kader-kader yang berpotensi bisa mimpin, yaudah kayak ketua PMI yang di STIMI gitu. Karena memang secara administrasi dulu ya saya rasa kita belum tertata rapi. Jadi hanya mengandalkan sosok yang aktif dan bisa memimpin, itu aja prosesnya. Ya, ketika zaman Bang Isa itu Bang Isa sudah tidak bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat di Pringsewu, akhirnya kan lost kontak, akhirnya kevakuman di awal 2013 ya. 2013 itu sampai beberapa bulan, kalau nggak salah sekitar bulan 10 bulan ya, ketemulah ngobrol ya kan, Bang ini kemarin saya habis ketemu PKC waktu itu. Siapa? Bang Aris itu. Bang Aris. Sekum PKC. Ketua PKC waktu itu Bang Arif Rahman Hakim. Kemarin saya habis dari Lampung Selatan, ada acara ini ketemu dengan Bang Aris, nanya PMI Pringsewu, gitu kan. Terus ya coba dihidupkan lagi. Saya bingung, dihidupkan lagi. Saya pikir sudah disahabat Isa waktu itu kan. Memang waktu itu proses Mapapa sempat vakum di kegiatan. Nah, akhirnya mereka menyampaikan pesan untuk ayo Bang kita hidupkan lagi PMI-nya. Nanti kita ngobrol
nanti strateginya kita mau cabang persiapan yang berikutnya. Nanti untuk mendefinitifkan komisariat itu PKC langsung. Ya, atau waktu itu entah cabang terdekat itu pada Bandar Lampung. Ya kan memang di 2013 akhir itu peran cabang Bandar Lampung awalnya ya dengan PKC sangat kuat mengawal untuk ayo kalau bisa definitif karena sudah ada persiapan dulu gitu kan, sudah sejarahnya dulu. Nah waktu itu sih kepentingannya mau kongres di Jambi 2014 ya kan, upaya-upaya untuk bagaimana Pringsewu ini bisa ikut sertakan dalam suara penuh ya kan. Namun sahabat Adin dengan pertimbangan PP waktu itu kan kita belum punya kekuatan besar di PP, saya masih bareng dengan sahabat Septi ya kan, yang hari ini dulu mantan ketua PP Kopri itu masih bareng kita masa-masa berhikmat 2014 awal. Nah di 2013 itu akhirnya singkat cerita kita mendefinitifkan dulu Bang komisariatnya. Nanti setelah komisariat definitif kita susun kader pasukan, kita mengadakan konvercap. Ngomongin konvercap pertama gitu. Padahal sebelumnya sudah ada. Sebelumnya musyawarah ya, tapi karena waktu itu musyawarah nggak ada banner, nggak ada polusi, hanya musyawarah. Ya sifatnya adalah menuju sahabat Isa waktu itu kan. Nah, namun karena dengan bimbingan PKC waktu itu, pengawal dari PKC termasuk Bang Karim dan Bang Haris, kita dikenalkan proses konvercap itu seperti apa. Ya disitulah saya tahu. Nah, ini menarik Bang ya. Artinya menariknya begini. Satu, itu di zamannya Bang Suprondi dan Bang Isa itu sudah menggelar mapaba mungkin itu udah banyak ya. Akan tetapi mempersiapkan mengokohkan di masing-masing komisariat dulu ya. Tataran cabang belum sanggup. Nah, kemudian setelah adanya kekosongan selama 6 bulan ya kan, satu periode dan 1 tahun. Jadi artinya Bang Isa Siregar itu 6 bulan ya setelah itu. Nah, kemudian 6 bulan selanjutnya sudah ada komunikasi tadi melalui Bang Dharma ke PKD. Bang, dari komisariat tadi sahabat Hermi ya. Sahabat Hermi ini beliau selaku panitia pelaksana waktu itu. Nah, ini sampai sejauh mana pengawalannya sehingga Bang Isa Siregar itu tidak ada ya kan, miskomunikasi. Bang Hermi dan sahabat-sahabat yang lain gimana? Karena kayaknya Bang Hermi kan domisili asli Pringsewu ya. Iya. Itu beriringan tuh. Hilangnya Bang Isa juga Bang Hermi waktu itu kan sudah mau menyelesaikan S1. Dengan tugas akhir. Jabatan ketua rakyat itu sudah disebut tugas akhir gitu kan. Ya komunikasi waktu itu ada, karena waktu di zaman itu juga Bang Hermi itu adalah sekretaris Ibnu penyelesaian. Selesainya Ibnu itu 2014. Jadi saya jadi Ibnu, Bang Hermi itu lebih fokusnya di Ibnu. Di Ibnu ya. Iya, jadi Yukmapaba PNI 2012 itu 2010 itu saya jadi Presma ya masih ikut di Ibnu sebenarnya. Karena bareng Ibnu dengan Bang Hermi ya kan, ya beliau datang isi materi. Makanya Ibnu dan PMI di Pringsewu ini sama proses pergerakannya gitu kan, sama-sama di awal Pringsewu menjadi daerah otonomi jadi itu. Nah, jadi saya kembali kesibukan di BEM sampai selesai.